Ini bicara kewajiban berbakti sama orang tua. Memang ada anak yang diuji sama orang tua yang hidup berumur panjang tapi sakit. Ada sakit yang masih sadar, masih bisa ngobrol sama anaknya. Ada yang pikun. Artinya kalau kita berbuat baik kepada orang yang pikun ini, dia nggak tahu anaknya sedang berbuat baik. Tapi Allah tahu dia sedang berbuat baik sama orang tuanya. Apa yang harus dilakukan seorang anak? Yang pertama, dia berusaha semaksimal mungkin berbakti sama orang tuanya. Kalau bicara memang orang tuanya butuh perhatian khusus, ya, butuh untuk dimandikan. Kalau bisa memang anak laki memandikan bapaknya dia. Anak perempuan memandikan ibunya. Kalau nggak ada orang lain, nggak ada Ustaz, anak nggak ada orang lain. Anak cuma sama ibu anak. Seperti cerita seorang pemuda yang gendong ibunya tawaf. Dia berkata kepada Umar bin Khattab, ya, mengatakan bahwasanya aku ini merawat ibuku seperti ibuku merawat aku. Aku yang membersihkan ibuku dan aku palingkan wajahku. Artinya dia tidak melihat auratnya. Ketika nggak ada orang lain, artinya dia harus melakukan itu karena memang terpaksa, darurat. Tapi tetap dia memalingkan wajahnya. Dia bersihkan orang tuanya, dia palingkan wajahnya. Apakah aku sudah membalas budi baik ibu? Kata Umar, enggak. Loh, gimana sih? Kan aku sama persis gitu loh. Yang dilakukan ibuku ketika aku kecil, gendong. Aku gendong ibuku sudah besar gitu. Jadi bebannya itu lebih berat daripada ibuku gendong aku dulu. Apa kata Umar bin Khattab? Enggak sama. Kata. Loh kok enggak sama? Iya, ketika ibumu merawatmu, memandikanmu ya, dia berharap engkau panjang umur. Tapi engkau sekarang merawat ibu, engkau berharap ibumu cepat meninggal dunia. Itu banyak terjadi, gak bisa dibohongin ya. Kadang-kala anak, ya Allah ibu ya, lebih baik ibu kayaknya meninggal dunia. Padahal sang anak ingin istirahat. Bukan ibunya yang ingin istirahat, tapi anaknya yang kepingin istirahat. Maka gak akan pernah sama ya bagaimana kita merawat orang tua kita. Jadi kondisinya kalau terpaksa gak ada orang lain ya seperti tadi. Tapi kalau masih bisa kita panggil pembantu perempuan untuk merawat ibu kita, perawat atau pembantu laki-laki ya untuk merawat bapak kita karena mungkin kita harus bekerja ya, keluar, maka itu yang dilakukan secara maksimal. Kalau disebutkan tadi, Masya Allah ya, kalau antum dengar Ustadz menyampaikan berbakti sama orang tua itu bukan sampai orang tua mati, tapi sampai kita mati. Betul, sampai kitanya yang mati. Karena setelah orang tua meninggal dunia, orang tua kita pada waktu itu lebih butuh lagi sama kita daripada ketika dia masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, dia masih bisa berdoa sendiri. Dia masih bisa sholat, dia masih bisa bersedekah. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia nggak bisa lagi. Sudah. Anaknya masih bisa lakukan itu. Maka kebutuhan orang tua kepada anaknya itu ketika dia meninggal lebih besar daripada ketika mereka masih hidup. Maka tolong anak ini berusaha berbakti sama orang tuanya. Ketika mereka meninggal lebih maksimal lagi. Tadi dia berusaha bersedekah buat orang tuanya, mendoakan orang tuanya, apalah amal yang bisa dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan intinya bersabar. Kita nih yang masih muda jamaah atau yang sudah tua, ada doa Nabi SAW. Beliau mengatakan setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Artinya yang pikun, yang menyusahkan orang lain. Nabi itu malah beliau minta meninggal dunia dalam kondisi sehat. Apa-apa. Beliau mengatakan Allahumma matti'na, ya Allah jadikan kami bisa menikmatin pendengaran kami bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitan. Selama kami hidup ya Allah. Waj'alhul waritha minna. Jadikan semua itu pewaris kami. Artinya mati dalam kondisi masih sehat. Itu minta sama Allah SWT. Karena belum tentu kalau kita tua renta, anak kita mampu menghadapi kita. Makanya ada istilah ya, 10 anak itu, satu ibu bisa merawat 10 anak kan? Belum tentu 10 anak bisa merawat satu ibu. Belum tentu, berat jamaah.